Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah anggaran dari jurusan akuntansi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas lapangan yaitu anggaran komprehensif pada usaha Dakak-Dakak Makwi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Putri dengan NIM 2301071003 dan rekan saya. Saya Erni Rivalni dengan NIM 2301072008. Saya Jan Saira dengan NIM 2301073005 absen 20. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah Dakak-Dakak Makwi ini. Sejarah Dakak-Dakak Makwi. Dakak-Dakak Makwi adalah usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner khas daerah, dengan berbagai pilihan makanan tradisional sebagai produk utamanya. Nah, salah satu yang paling dikenal adalah Dakak-Dakak, yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa varian seperti Dakak-Dakak berbahan ubi ungu, olahan dari bunga durian, kue karambia, dan beragam jajanan lokal lainnya yang dibuat secara rumahan dengan rasa yang khas. Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2003 dan digagas langsung oleh Makwi. Pada masa awal berdirinya, usaha ini beroperasi di daerah Kota Tuo. Namun, seiring perkembangan dan bertambahnya pelanggan, lokasi kegiatan usaha berpindah ke kawasan Simpang, di tempat yang sama. Makwi juga menjalankan proses produksi sekaligus melayani pembeli secara langsung dari rumah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyusunan anggaran komprehensif. Nah, di sini ada anggaran penjualan, anggaran produksi, bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan sampai laporan keuangan pada usaha Dakak-Dakak Makwi. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke penyusunan anggaran penjualan yang akan dijelaskan oleh Jin. Nah, di sini ada ramalan penjualan, terdapat data penjualan, ramalan penjualan, serta rekapan ramalan penjualan per triwulan. Yang pertama yaitu ada data penjualan pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Penjualannya per kilogram Dakak-Dakak terapan 4.320 pada tahun 2020. Dakak-Dakak ubi ungu 4.320 dan bunga durian 2.880. Untuk tahun 2021, Dakak-Dakak 4.310, Dakak-Dakak ubi ungu 4.310, bunga durian 2.875, dan seterusnya sampai dengan 2024. Ramalan penjualan di sini kami menggunakan metode least square. Yang pertama ada periode ramalan penjualan pada tahun 2020 4.320, X-nya min 2, X kuadratnya 4, dan X-nya 8.640. Untuk ramalan penjualan Dakak-Dakak ubi ungunya penjualan 4.320, X min 2, X kuadrat 4, dan X-nya min 8.680. Untuk penjualan bunga durian 2.880 min 2, X kuadratnya 4, dan X-nya min 5.760. Pada ramalan penjualan tahun 2025, Dakak-Dakaknya adalah 4.332. Dan untuk Dakak-Dakak ubi ungunya 4.312. Dan untuk bunga duriannya 2.883. Dengan ini dapat dicari dengan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. Selanjutnya itu rekap ramalan penjualan per triwulan. Di sini ada triwulan 1, volume penjualannya Dakak-Dakak 1.084, Dakak-Dakak ubi ungu 1.078,
bunga durian 721. Seterusnya sampai dengan triwulan 4. Next. Anggaran penjualannya adalah distribusi harga jual berdasarkan wilayah. Di rumah produksi persentasenya 40% dan di toko 60%. Harga jual di rumah adalah 50.000 dan harga jual toko 40.000. Sehingga mendapatkan anggaran penjualan pada tahun 2025 TW1 434, harga per unit 50.000 dengan jumlah 21.680.000. Untuk daka-daka ubi ungu 431 dengan harga per unitnya 50.000 dengan total 21.560.000. Bunga durian pada triwulan 1 jumlahnya kilogramnya 288, harga per unit 50.000 dengan jumlah 14.400.000. Begitupun seterusnya sampai dengan triwulan 4 sehingga mendapatkan total 1.734 kilogram untuk daka-daka, 1.725 untuk daka-daka ubi ungu, dan 1.152 untuk bunga durian. Selanjutnya anggaran penjualan pada toko. Yang pada periode triwulan 1, daka-daka 650 kg, harga per unit 40.000, sehingga jumlahnya 26 juta per ribu. Selanjutnya daka-daka ubi ungu 647 kg, harga per unit 40.000 dengan jumlah 25.872.000. Selanjutnya bunga durian 433 kg dengan harga per unit 40.000, jumlahnya 17.320.000. Sampai dengan triwulan 4. Total daka-dakanya 2.600, daka-daka ubi ungu 2.587 kg, dan bunga durian 1.732 kg. Next. Selanjutnya itu anggaran produksi. Rekap ramalan penjualan didapatkan pada anggaran penjualan sebelumnya. Selanjutnya itu data persediaan awalnya, daka-daka 17, daka-daka ubi ungu 13, dan bunga durian 10. Data persediaan akhirnya daka-daka 25, daka-daka ubi ungu 25, dan bunga durian 20. Nah, di sini kita mencari rencana produksi. Yang terdapat rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah yang dibutuhkan, persediaan awal, serta rencana produksi. Rencana penjualan didapatkan pada soal sebelumnya. Persediaan akhir pada daka-daka adalah 25, daka-daka ubi ungu 25, dan bunga durian 20. Rencana penjualan dikurangi persediaan akhir, maka kita mendapatkan jumlah yang dibutuhkan. Jumlah yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal, sehingga mendapatkan rencana produksi. Pada rencana produksi kita bagi per triwulan, sehingga mendapatkan pada daka-daka 1.086 per triwulan, daka-daka ubi ungu 1.081 per triwulan, dan bunga durian 724 per triwulan. Sehingga mendapatkan anggaran produksi. Rencana penjualannya pada daka-daka TW1 1.084, TW2 1.084, dan seterusnya. Daka-daka ubi ungu 1.078 sampai dengan TW4. Bunga durian 721 sampai dengan TW4. Dikurangi dengan persediaan akhir. Setelah rencana penjualan dikurangi persediaan akhir, maka didapatkan jumlah yang dibutuhkan yaitu 1.101 TW1 untuk daka-daka, 1.103 TW2. Lalu jumlah yang dibutuhkan
dikurangi dengan persediaan awal sehingga mendapatkan rencana produksinya 1086 untuk daka-daka ubi ungunya 1081, untuk bunga durian 724 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan rekapan anggaran produksinya yaitu triwulan 1 daka-daka 1086, daka-daka ubi ungu 1081 dan bunga durian 724 seterusnya dengan triwulan 4. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku. Nah, di sini disediakan beberapa informasi. Nah, dalam sekali memproduksi itu sekitar 80 kg dengan rincian 30 kg daka-daka, 30 kg daka-daka ubi ungu, dan 20 kg bunga durian. Di mana masing-masing kakak membutuhkan kira-kira bahan baku berupa tepung beras 2 karung dengan estimasi 50 kg dan 15 butir telur. Produksi dilakukan 2-3 kali seminggu. Dan ini ada beberapa data persediaan awal masing-masing bahan baku. Pada TW1 adalah sebanyak 15 kg untuk tepung terigu, 6 butir untuk bahan baku telur, dan 5 kg untuk ubi ungu. Disediakan juga data persediaan akhir untuk masing-masing bahan baku per triwulannya. Nah, ini adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, yang pertama itu ada bahan baku tepung beras. Ini adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama itu dari daka-daka. Ada menggunakan 2 buah bahan baku yaitu tepung beras dan bahan baku telur. Untuk triwulan 1 dengan rencana produksinya 1086 kg daka-daka dengan sur 0,6 dengan total kebutuhan 651. Untuk bahan baku telur dengan sur 0,2 sehingga kebutuhan yaitu 217. Lalu untuk daka-daka ubi ungu, anggaran kebutuhan bahan bakunya yaitu ada pada bahan baku tepung beras, bahan baku telur, dan bahan baku ubi ungu. Dengan estimasi triwulan 1, unit produksi 1081, sur 0,5 sehingga total kebutuhan adalah 540. Untuk bahan baku telur, surnya 0,17 dengan total bahan kebutuhan yaitu 184 dan bahan baku ubi. Adapun kebutuhan bahan bakunya yaitu pada bahan baku tepung beras dan telur. Dengan estimasi pada triwulan 1 sebesar 23 unit dengan sur 0,6 pada bahan baku tepung beras dengan total kebutuhan 434 dan bahan baku telur dengan sur masuk pada anggaran pembelian bahan baku. Nah, yang pertama itu pada produk daka-daka, yang mana bahan baku yang digunakan adalah bahan baku tepung beras dan bahan baku telur. Nah, anggaran pembelian bahan bakunya yaitu pada triwulan 1 dengan total kebutuhan 651 dan persediaan akhir pada jadi kebutuhan sementara. Lalu pada persediaan awalnya 15, sehingga kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal, dapatlah unit yang dibeli atau anggaran pembelian pada bahan baku tepung beras untuk daka-daka, yaitu 661. Dengan harga 12.000 sehingga jumlah pembeliannya menjadi 7.932.000 untuk
anggaran pembelian bahan baku tepung beras untuk daka-daka dan bahan baku telur dengan kebutuhan 217 ditambah dengan persediaan akhir menjadi kebutuhan sementara 232 dan persediaan awalnya yaitu 6, sehingga jika dikurangkan menjadi 226 itu anggaran pembelian bahan baku untuk bahan baku telur pada produk daka-daka dengan harga 1.500, totalnya menjadi 339.000. Nah, begitu juga seterusnya pada anggaran pembelian bahan baku untuk produk daka-daka ubi ungu dan bunga durian. Selanjutnya, anggaran persediaan bahan baku. Nah, yang pertama ini pada produk daka-daka, yang mana persediaan bahan bakunya adalah bahan baku tepung beras dan bahan baku telur. Nah, berdasarkan informasi sebelumnya, yaitu pada triwulan 1 persediaan akhir bahan baku tepung beras adalah 25 dengan harga 12.000, total 300.000, dan persediaan akhir bahan baku telur adalah 15 dengan harga 1.500 per unitnya, dengan sehingga jumlahnya menjadi 22.500. Nah, begitu juga sampai triwulan 4. Dan lalu daka-daka ubi ungu. Di sini ada tambahan bahan baku yaitu ubi ungu, yang mana pada triwulan satunya persediaan akhir ubi ungu yaitu sebesar 5 dengan harga 10.000, total 50.000. Begitu juga seterusnya pada bahan baku tepung beras dan bahan baku telur. Nah, masing-masing persediaan untuk bahan baku di tiap produk ini dengan persediaan akhir dan persediaan awal yang berbeda, sehingga harganya pun juga berbeda. Persediaannya berbeda-beda. Nah, selanjutnya masuk ke anggaran pemakaian biaya bahan baku. Nah, pada usaha daka-daka Maui ini, yang pertama itu daka-daka. Penggunaan bahan bakunya pada triwulan 1 pada bahan baku tepung beras yaitu kebutuhan 651 dengan harga 12.000, sehingga pemakaiannya 7.812.000. Untuk bahan baku telur dengan kebutuhan 217 dengan harga 1.500, jumlahnya 325.500. Dan dikalkulasikan sampai triwulan 4 dengan total kebutuhan 2.604 dan jumlah harga itu 31.246.000 untuk bahan baku tepung beras pada daka-daka. Untuk bahan baku telur jika dikalkulasikan menjadi 668 kebutuhan dengan jumlah 1.302.000. Nah, begitu juga pada daka-daka ubi ungu dan bunga durian. Dapat kita lihat datanya di sini dan kalkulasinya juga. Nah, berikut rekap biaya bahan baku pada usaha daka-daka Maui. Nah, pada periode triwulan 1 bahan baku tepung beras yaitu 19.500 dan ini sama sampai triwulan 4. Begitu juga pada bahan baku. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini dengan berdasarkan informasi rencana produksi yang sudah dibuat sebelumnya, adapun anggaran jam kerja langsungnya yaitu untuk informasi di sini pada usaha daka-daka Maui ada 3 departemen yang digunakan, yaitu Departemen Pengadonan, Departemen Pencetakan, dan Departemen Penggorengan. Dan untuk pada triwulan 1 dengan unit produksi 2.890 kg. Nah, untuk Departemen Pengadonan yaitu surnya 0,012 dengan total DLH yaitu 35. Untuk sur Departemen Pencetakan yaitu 0,012 sama total DLH-nya 35. Untuk Departemen Penggorengan surnya 0,0125 dengan total DLH 36. Nah, begitu seterusnya
sampai triwulan keempat. Lalu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada Departemen Pengaduan pada triwulan satunya yaitu tadi informasi DLH-nya yaitu 35 setelah dikalkulasikan. Jadi 35 dengan tarif 85.000 menjadi 2.975.000. 2.975.000. Lalu untuk Departemen Pencetakan tadi DLH-nya 35 dengan tarif 85.000, totalnya 2.975.000. Lalu terakhir Departemen Penggorengan dengan total DLH-nya 36 dengan tarif 85.000, jumlahnya menjadi 3.060.000. Nah, begitu sampai triwulan 4. Selanjutnya kita masuk pada anggaran biaya penolong, biaya bahan penolong. Nah, pada usaha Daka-Daka Makwi ini, yaitu pada produk Daka-Daka itu menggunakan bahan penolong berupa minyak goreng, garam, dan plastik. Nah, untuk Daka-Daka Ubi Ungu itu bahan penolongnya adalah minyak goreng dan plastik. Sedangkan untuk bunga durian, bahan penolongnya adalah minyak goreng, daun bawang, dan plastik. Nah, pada Daka-Daka pada triwulan 1, untuk bahan penolong minyak goreng, yaitu kebutuhan yaitu 72 dengan harga 35.000, totalnya 2.520.000. Lalu untuk kebutuhan bahan penolong garam yaitu 13.000 dengan harga 2.000, totalnya 27 juta. Untuk bahan penolong plastik pada Daka-Daka itu kebutuhan 108 dengan harga 3.000, jumlahnya 324.000. Nah, begitu seterusnya pada Daka-Daka Ubi Ungu dengan bahan penolong minyak goreng dan plastik, dan bunga durian pada bahan penolong minyak goreng, daun bawang, dan plastik. Nah, selanjutnya masuk ke anggaran biaya overhead pabrik. Nah, usaha Daka-Daka Mawi ini memiliki beberapa aset tetap yang menjadi komponen BOP. Di antaranya adalah bangunan, yaitu rumah produksi itu sendiri, tempat memproduksi Daka-Daka. Kami mengasumsikan 70% biaya penyusutan bangunan adalah BOP. Lalu ada biaya penyusutan lainnya seperti peralatan, yaitu kompor, cetakan Daka-Daka, dan cetakan bunga durian. Lalu ada biaya listrik, air, dan gas yang mendukung proses produksi. Nah, untuk aset tetap diasumsikan memiliki bangunan rumah produksi dengan harga perolehan 14 juta dengan umur ekonomisnya 20 tahun. Sehingganya dengan menggunakan metode garis lurus biaya. Lalu begitu juga dengan peralatan seperti kompor, cetakan daka-daka, dan cetakan bunga durian. Lalu kita masuk anggaran biaya overhead pabrik. Di sini kami menghitungnya per triwulan. Yang pertama itu komponennya biaya bahan penolong. Seperti yang sudah kita kalkulasikan sebelumnya dengan total masing-masing triwulannya itu 36.972.000. Lalu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, pada usaha Daka-Daka Mawi ini untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu tidak ada sehingga jumlahnya nol. Lalu biaya air di sini kami asumsikan juga sebesar 70% biaya air yang dikeluarkan adalah BOP. Lalu biaya penyusutan bangunan rumah produksi diasumsikan juga 70%-nya adalah BOP. Lalu ada biaya listrik, gas, biaya penyusutan peralatan seperti kompor dengan persentase 70%-nya untuk BOP. Lalu cetakan daka-daka, cetakan bunga durian. Nah, dengan total BOP masing-masing triwulannya yaitu 39.196.375. Lalu kita masuk pada laporan harga pokok produksinya. Nah, dengan komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, usaha daka-daka usaha daka-daka Makwi ini memiliki total harga pokok produksinya yaitu 71.765.375 dengan asumsi produksinya yaitu 2.890 kg per triwulan
sehingga harga pokok per kilogramnya yaitu 24.832. Begitu juga pada triwulan 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya yaitu laporan harga pokok penjualan. Laporan laba rugi akan dijelaskan oleh Ernie. Nah, di sini kita ada informasi pada 1 Januari 2025 produk jadi tersisa 50 kilo, di mana 15 kilo daka-daka, terus 20 kilo daka-daka ubi ungu, dan 15 kilo bunga durian. Terus 30 kilonya di toko dan 20 kilo di rumah produksi. Terus pada tanggal 31 Desember 2025, produk jadi tersisa 40 kilo, di mana 10 kilo daka-daka, 15 kilo daka-daka ubi ungu, dan 15 kilo bunga durian. Terus tersisa 15 kilo di toko dan 25 kilo di rumah produksi. Nah, ada juga rekap ramalan penjualan per triwulannya, yaitu dari daka-daka 1084, daka-daka ubi ungu 1078, bunga durian 721. Nah, terus kita masuk ke laporan harga pokok penjualannya. Di sini ada penjualan persediaan barang jadi awal, yaitu yang tadi 15 kilo, 20 kilo, sama 15 kilo. Terus jumlahnya jadi daka-daka 372, 480, daka-daka ubi ungu 496, 640, bunga durian 372, 480, totalnya 1.241.600. Ada harga pokok produksinya, yaitu di daka-daka sendiri 107, 758, 272, terus 107, 133, 952, terus 71, 655, 864, di totalnya jadi 286, 550. Nah, terus tersedia untuk dijual, jadinya persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi, jadinya barang tersedia untuk dijual. Terus dikurangi sama persediaan barang jadi akhir. Nah, jadilah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di daka-daka 178, 802, 432, di daka-daka ubi ungu 107, 260, 112, di bunga durian 71, 655, 864, terus total keseluruhannya jadi 286, 798, 408. Terus kita masuk ke laporan laba ruginya, ada penjualan di masing-masing, yaitu di daka-daka 197.306.000, terus di daka-daka ubi ungu ada 149.728.000, di bunga durian ada 126.880. Terus dikurangin sama HPP, itu jadinya HPP-nya di daka-daka 107.882.432, yang di daka-daka ubi ungu 107.260.112, di bunga durian 71.655.684, dapat laba kotor, yaitu di daka-daka 82, 853, 568, di daka-daka ubi ungu 82, 467.88, di bunga durian 55, 224, 136. Terus total keseluruhan laba kotornya yaitu 220, 545, 592. Dikurangin sama biaya-biaya yang ada tadi, yaitu beban air, beban listrik, beban penyusutan peralatan kompor, beban penyusutan bangunan. Nah, jadi total biaya ada 2.283.000, dan total laba kotor tadi dikurangin sama biaya jadinya 218, 262, 592. Next. Nah, kita masuk ke laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan. Modal awal dari daka-daka Mawi ada 155 juta, laba bersihnya 218, 206, 2592, terus ada prive, jadinya 10 juta, terus kenaikan modalnya jadinya 208, 262, 592. Jadi modal akhir daka-daka Mawi yaitu 363, 262, 592. Kita masuk ke laporan posisi keuangannya, yaitu ada aset lancar. Yang pertama kas dan setara kasnya yaitu 302, 955, 425, perlengkapannya 300.000, persediaan bahan bakunya 1.628.000, persediaan barang jadi 42, 278, 667, terus total aset lancarnya 347, 162, 092.
Terus ada aset tetap dari bangunan, akumulasi pengusutan bangunan, kendaraan, pengusutan kendaraan, peralatan kompor, terus semuanya dijumlahin jadinya total aset tetap 16.100.000, terus aset seluruh aset ditambahin jadinya total aset 363, 252, 592. Nah, terus ada ekuitas modal MAUI tadi yaitu 363, 262, 592. Jadinya total kewajiban dan ekuitas yaitu 363, 262, 592. Next. Nah, di sini ada rencana penerimaan kas, rencana pengeluaran, dan anggaran kas final. Nah, di informasi yaitu saldo awal kas itu ada 276, 422, 425. Jadi rencana penerimaan kasnya itu ada penerimaan pendapatan penjualan tunai sebesar 317.616.000. Terus ada rencana pengeluaran kas yaitu pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban air, pembayaran beban listrik, pembayaran beban gas, semuanya ditotalin jadinya 281.083.000. Nah, terus anggaran kas finalnya itu saldo awal kas tadi itu ada 276, 422, 425. Sedangkan di penerimaan tadi 317.616.000. Terus dari pengeluaran tadi ada totalnya 291.083.000. Jadi saldo akhir kasnya 302, 955, 425. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 pada anggaran komprehensif usaha Daka-Daka Makwi. Semoga yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya bagi teman-teman dan bisa menjadi rekomendasi pada anggaran komprehensif pada usaha lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.